Selamat pagi Desi, terima kasih dan selamat siang, selamat pagi juga untuk para pendengar Kardopa 994 FM, Berani Tampil Beda dan juga warga Binjai yang saat ini sedang mendengarkan kami dalam spesial talk show Dinas PPKB Binjai untuk edisi hari ini Selasa 8 Agustus 2023 bersama saya Retno Yunita sampai jam 11 nanti. Dan semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu. Baik, pendengar Kardopa, dalam membangun keluarga sehat dan berkualitas ternyata memang tidaklah mudah ya. Jadi memang sulit-sulit gampang. Kalau salah jalan atau salah ambil langkah itu bisa menghancurkan keluarga tersebut. Nah, dalam pembangunan keluarga menjadi salah satu isu dalam menekan pentingnya ketahanan keluarga dan tentu saja persiapannya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas pembangunan keluarga remaja yang target atau tujuan kita itu adalah harapannya bisa mewujudkan keluarga berkualitas, berketahanan, dan juga sejahtera. Untuk itu, saya langsung dari kantor Dinas PPKB Binjai, Jalan Cut Nyadin, sudah bersama dengan Bapak Afwan APTMM selaku Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Binjai. Selamat pagi Pak Afwan. Selamat pagi. Apa kabar Bapak? Baik. Baik, luar biasa ya. Ini langsung di ruangan Bapak loh kita ya. Iya. Oke, luar biasa. Nah, juga nanti kami akan hadir dengan narasumber berikutnya itu ada Ibu Syafisia Adia Larasati SPSI, tenaga psikolog PPKS Dinas PPKB Kota Binjai. Nah, program ini juga bisa Anda dengarkan atau saksikan langsung melalui live Facebook Kardopa 994 FM ya. Jadi silahkan nanti juga boleh kami tunggu like dan komennya untuk yang ingin interaktif langsung bertanya dengan kedua narasumber kita. Oke, nah langsung saja. Ini menarik Pak Afwan kalau bicara soal pembangunan keluarga remaja. Artinya bahwa peran orang tua juga itu sangatlah penting ya. Karena mengingat remaja ini kan bakal jadi calon orang tua juga. Sehingga butuh ada hal yang perlu mereka pahami di usia-usia atau calon produktif juga untuk nantinya berperan sebagai aktor dalam pembangunan keluarga. Nah, tapi kita coba kaitkan ini juga dengan masalah yang saat ini juga masih cukup tinggi kasus stunting ya Pak ya di Indonesia, khususnya nih kalau dilihat juga Binjai. Bagaimana Bapak melihat sebenarnya peranan orang tua dalam mencegah stunting sejak dari hulu? Nih, seperti apa Pak yang sudah dilakukan di Kota Binjai? Baik, terima kasih Retno. Terima kasih, selamat pagi pada seluruh warga Kota Binjai dan pemirsa Kardopa, pendengar Kardopa. Saya Afwan, Kepala Dinas PPKB Kota Binjai, terkait dengan pertanyaan tadi bahwa saya informasikan bahwa saat ini kita masih permasalahan stunting ya, masalah stunting di Indonesia ini khususnya di Kota Binjai, dan angka stunting di Kota Binjai walaupun ada penurunan dari tahun 2022 dari angka 21,7 sekarang menjadi 18,7. Sebenarnya ada penurunan ya sekitar 3%, dan ini tidak terlepas dari arahan-arahan dari Bapak Wali Kota dan Bapak Wakil Wali Kota dan seluruh masyarakat maupun pengusaha di Kota Binjai. Angka stunting tersebut sebenarnya stunting ini memang masalah nasional yang harus kita kerjakan bersama-sama, karena stunting ini akan kalau kita tidak tangani ini akan menjadi bumerang. Tidak hari ini, mungkin di tahun 2045, di mana kita nanti Indonesia ini kita harapkan menjadi Indonesia generasi emas. Kalau seandainya penanganan stunting tidak kita tangani di awal ini, mungkin generasi-generasi tersebut tidak dapat bersaing di tahun yang kita harapkan kita menjadi bonus demokrasi di Indonesia. Mungkin kalau stunting ini mungkin masyarakat sudah tahu, tapi saya ingatkan kembali bahwa stunting adalah gagal tumbuh, ya, gagal tumbuh yang normal akibat asupan gizi ataupun kekurangan gizi kronik dari 1000 hari pertama kehidupan. Jadi hal inilah yang perlu kita tangani, bagaimana
mulai remaja, pasangan usia subur, kemudian menikah, melahirkan sampai anak 2 tahun. Jadi semakin awal ditangani stunting ini, semakin mudah kita untuk menyelesaikannya. Artinya mulai dari pasangan calon pengantin, seperti saat sekarang ini di Dinas PPKB diadakan pembinaan calon pengantin. Ya, jadi itu termasuk pandangan di hulu. Jadi calon-calon pengantin ini sudah tahu dia bagaimana nanti setelah menikah, hamil, melahirkan, bagaimana dia mempersiapkan anak-anaknya ke depan menjadi anak-anak yang sehat, cerdas, sehingga dia bisa menjadi sebagai bonus kita nanti di tahun 2045. Saya sampaikan di awal tadi, semakin awal kita menangani ini, semakin mudah dan semakin ringan biayanya. Karena kalau seandainya ibu yang hamil tidak kita jaga asupan gizinya, kemudian dia kekurangan energi kronik, nanti setelah lahir mungkin berat badannya rendah, kemudian panjang bayinya juga tidak standar ataupun di bawah normal. Itu indikasi yang kuat bahwa nanti kalau seandainya sampai umur 2 tahun tidak kita tangani, mungkin kemungkinan dia akan menjadi stunting setelah 2 tahun. Jadi sebenarnya penanganan itu yang paling mendasar itu sebelum umurnya 2 tahun. Karena kalau sudah melewati penyembuhannya juga tidak bisa kalau sudah melewati batas usia gitu ya. Lewat 2 tahun itu ya dia tidak sudah sulit ya. Sudah sulit. Sudah sulit karena perkembangan otak, imun yang ada di tubuh si bayi ini, di si anak ini jadi sudah tidak maksimal dia. Dan hal itu secara di keluarga juga menjadi suatu beban dan secara global juga menjadi masalah untuk negara atau pemerintahan. Oke, bukan generasi emas lagi nantinya yang bisa kita dapat ya Pak ya. Oke, ini menarik sekali. Jadi memang tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Kadis, Pak Afwan, bahwa memang kegiatan atau penanganan yang dilakukan dari hulu untuk mencegah stunting itu sudah dilakukan di Kota Binjai ya Pak ya. Termasuk juga memang tadi saya sempat lihat nih di belakang ada pasangan-pasangan catin itu yang mereka duduk. Jadi mereka akan diberikan semacam edukasi lah, bukan larangan untuk menikah ya Pak ya. Ketika terjadi ada hal-hal di bawah. Itu juga perlu diluruskan. Nah itu mungkin mereka usia dini Pak. Jadi masyarakat jangan salah gagal paham juga ya Pak ya. Nanti kalau setelah dikasih kayak semacam edukasi seperti itu, nanti bisa-bisa kita dilarang nih untuk menikah seperti itu. Mungkin bisa diluruskan. Jadi begini, khususnya pada pasangan calon pengantin, ini ada suatu inovasi sebenarnya karena program Catin ini mungkin pertama ya, kalau sekarang sudah banyak kabupaten kota lain yang mengikuti program ini. Program Catin ini sebenarnya bagaimana pasangan calon itu sehat secara fisik, sehat secara mental, kemudian kalaupun dalam proses screening ini di awal ini, misalnya ditemukan ada umur ideal, misalnya calon pengantin ini yang di bawah umur ideal, itu termasuk dikategorikan pernikahan dini. Jadi jangan ada di pemikiran pasangan calon pengantin ini bahwa kita akan menggagalkan pernikahan mereka. Ini kadang-kadang tidak sama sekali sebenarnya Pak ya. Ketakutan ini. Kemudian misalnya si calon pengantin, terutama dari calon ibu, dia mungkin terindikasi ya kekurangan energi kronik, anemia. Kemudian khususnya untuk calon pengantin prianya mungkin saja terindikasi penyalahgunaan narkoba. Jadi hal-hal tersebut kita hanya sebagai informasi awal.
baik itu pasangan kedua belah pihak, kemudian kepada keluarga kedua belah pihak, kita akan menyampaikan, oh begini loh, kalau seandainya perkawinan itu tetap dilangsungkan, minimal pasangan calon maupun keluarga kedua belah pihak sudah mengetahui antisipasi ke depan. Betul, betul, betul. Contohnya tadi, kalau kita temukan pasangan yang terlalu muda untuk menikah ini, mereka kita sarankan untuk menunda kehamilan. Oke, bukan menunda pernikahan Bukan ya Pak ya? menunda pernikahan. Nah, jadi Oke. kadang-kadang mereka setelah tidak mengetahui mungkin cerita-cerita dari sana sini, dengan melakukan proses pembekalan catin ini, bahwa bisa menggagalkan pernikahan mereka. Jadi kadang-kadang ada juga pasangan calon pengantin ini, walaupun sudah diwajibkan sebenarnya, setiap calon pengantin yang ada di Kota Binjai wajib melalui pembekalan di Dinas PPKB Kota Binjai. Tapi ada juga nih calon pengantin yang membuat jalan pintas. Jadi bypass ya Pak ya? bypass, ketakutan itu tadi. Jadi informasi yang diterimanya itu ada informasi yang tidak benar. Jadi kita sebenarnya dengan program ini kita harapkan pasangannya, calon pengantin ini siap, sehat lahir dan batin, kemudian dia lebih siap menghadapi apabila terjadi persoalan keluarga ke depan. Nah itu, jadi secara mental juga sudah siap begitu ya Pak ya, secara fisik juga pastinya. Siap. Oke, ini menarik sekali dan memang ini terobosan yang sudah dilakukan di Kota Binjai ya Pak ya. Bagaimana sebenarnya pasangan calon pengantin sebelum mereka menikah, mereka harus di screening dulu. Di screening dulu. Yang tadi ya Pak ya. Jadi sama sekali pendengar Kardopa juga warga Binjai yang sedang mendengarkan kita, bukan menunda pernikahan, tapi menunda kehamilan. Jika itu terjadi kasusnya misalnya adalah mereka pasangan yang usia dini begitu usia ya Pak dini, ya. Kalaupun ada masalah kesehatan, ada kemungkinan terindikasi anemia, kita punya punya puskesmas, punya rumah sakit, dan semua proses-proses ini kalau misalnya indikasi itu ditemukan, ini gratis. Gratis pada pasangan. Gratis ya Pak ya. Oke, baik. Pak Afwan, kita akan semakin menarik membahas tentang bagaimana pembangunan keluarga remaja khususnya di Kota Binjai. Tapi kita harus break dulu ya Pak ya. Baik, dan pendengar Kardopa dimanapun Anda berada, juga warga Binjai yang sedang mendengarkan talk show ini, silakan Anda bisa juga menyaksikan ya, karena kita program ini live di Facebooknya Kardopa 994 FM. Jika ada pertanyaan, silakan boleh dikirimkan pertanyaannya, nanti akan dijawab oleh narasumber kita. Tetap dalam special talk show bersama Dinas PPKB Binjai, langsung dari kantor Dinas PPKB Binjai, Jalan Cut Nyadin, Binjai. Stay tuned. Kardopa Radio FM. Satu untuk tetap jadi nomor satu. Talk Radio Medan. Lanjutkan kembali spesial talk show bersama Dinas PPKB Binjai yang disiarkan langsung dari kantor Dinas PPKB Binjai, Jalan Cut Nyadin. Saya Retno Yunita masih bersama dengan narasumber kita. Yang pertama ada Bapak Afwan APTMM selaku Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Binjai, dan kami juga saat ini sudah bersama dengan Ibu Safisia Adia Larasati SPSI, tenaga psikolog PPKS Dinas PPKB Kota Binjai. Dan saya ingin sapa dulu nih sama Ibu Laras. Halo, selamat pagi Ibu. Selamat pagi Ibu. Aduh, apa kabar nih? Alhamdulillah sehat. Wah. Gimana? Alhamdulillah juga sehat ya. Ini banyak catin yang kayaknya yang perlu konseling gitu ya. Iya, hari ini kebetulan agak padat ya ruangan kita, banyak hari ini pesertanya sekitar 40-an orang. Wow. Artinya ada 20 pasang. 20 pasang. Oke, baik. Dan untuk pendengar Kardopa juga warga Binjai yang ingin interaktif, silakan boleh nanti bertanya melalui Facebook, karena program ini juga bisa Anda saksikan secara live di Facebooknya Kardopa 994 FM. Oke, kita lanjutkan lagi diskusi kita terkait dengan diskusi talk show gitu lah ya Pak, lebih kurang begitu ya Pak Afwan ya. Nah itu dia, yang penting informasi kepada masyarakat bagaimana sebenarnya membangun keluarga remaja, dan yang pasti keluarga yang sehat ya, sehat secara fisik, sehat secara mental untuk mendapatkan generasi emas. Target kita 2045 seperti itu ya Pak ya. Oke. Nah, ada Ibu Laras, mungkin saya bisa tanya dengan Ibu Laras kembali nih. Ibu Laras, ini tadi Pak Afwan sudah menjelaskan
bagaimana sebenarnya upaya yang sudah dilakukan sejak dari hulu, bagaimana peranan orang tua mencegah stunting ya Ibu ya. Nah, ke Ibu Laras nih, apa hal yang sebaiknya memang dilakukan dalam melakukan pendampingan terhadap anak-anak mereka yang akan menjadi calon atau aktor dalam pembangunan keluarga? Oke, jadi kalau kita bicara tentang anak remaja, kita tidak bisa jauh yang namanya dari keluarga. Betul. Nah, jadi kita harus paham dulu bahwasanya keluarga itu punya 8 fungsi. Jadi ada fungsi agama, sosial dan budaya, cinta dan kasih sayang, pelindungan, terus ekonomi, reproduksi, pendidikan dan sosialisasi, kemudian ada lingkungan. Nah, di sini ada yang namanya fungsi sosialisasi dan pendidikan dan sosialisasi. Nah, di sini fungsinya keluarga mengedukasi anak mereka bahwasanya ada yang namanya usia pernikahan. Untuk mencegah stunting tadi, perempuan itu di usia 21 tahun dan laki-laki di usia 25 tahun. Kenapa perempuan di usia 21 tahun? Karena di situ usia matangnya reproduksi pada perempuan. Nah, ketika dia menikah di usia 20 tahun, kan itu reproduksinya belum matang. Ya, dia sendiri masih membutuhkan gizi. Nah, ketika dia hamil, dia bakal membagi gizinya tadi dengan anaknya yang akan berisiko stunting, kekurangan gizi. Oke. Gitu. Jadi edukasi keluarga itu penting banget. Dari kasus yang dijumpai di Kota Binjai, artinya ketika mereka melakukan counseling, hal-hal itu sebenarnya sudah mereka dapatkan dari keluarga atau seperti apa? Kebetulan edukasi itu masih kurang. Dan yang saya tahu, nggak cuma di Binjai, di Indonesia sendiri sex education itu tabu. Ya, Jadi masih dianggap hal yang tabu untuk dibicarakan. Padahal itu seperti itu masih tabu gitu. Makanya anak sendiri nggak tahu jadinya saya tuh harus menikah di usia berapa. Itu nggak pada tahu. Makanya di sini kita kasih tahu gitu. Oke, nah ini juga sebenarnya kalau dibilang menjadi orang tua itu tidak ada sekolahnya, tapi sebenarnya dengan melalui adanya Catin ini sebenarnya itu jadi salah satu hal yang pendidikan untuk mereka yang calon pengantin remaja begitu, Pak Afan? Iya. Jadi memang kalau saya lihat nih lebih banyak yang orang tuanya yang berpendidikan tinggi yang memang memaksa anaknya harus melalui proses Catin ini. Kalau kita flashback ke belakang ini kemarin anak Pak Sekda dianjurkannya harus melalui proses Catin. Jangan karena mentang-mentang saya pejabat di sini tidak kalian lalui itu, karena itu tadi kami sudah sampaikan sama Pak Sekda. Mungkin orang tua tidak bisa memberikan ilmu bagaimana arti perkawinan, bagaimana cara menjaga kesehatannya. Mungkin pengetahuan orang tua juga terbatas untuk itu, dan kita siapkan pakar-pakarnya di sini. Ada pakar dari psikolog, ada dari tenaga kesehatan. Jadi sebenarnya sangat membantu orang tua dalam mempersiapkan baik fisik dan mental anak-anak. Ya? Dan kita kadang-kadang heran juga bagaimana masyarakat yang menengah ke bawah ini mungkin sudah terbiasa mental bypass itu tadi memudahkan, tetapi manfaat yang diterimanya mereka itu sangat besar kalau mereka melalui proses Catin di sini, dan itu gratis. Kadang-kadang mereka berpikiran datang ke sini nanti harus bayar gitu Pak. Dipersulit. Kalau ada yang mempersulit, ya bisa dilaporkan melalui pejabat yang berwenang di sini, dan bisa langsung pada saya sebenarnya. Nah itu dia buat warga Binjai ditegaskan. Ditindak secara apa ini Pak? Iya, bisa kita secara ketentuan yang ASN lah ya. Oke, baik. Jadi sekali lagi bahwa ini adalah fasilitas gratis yang sebenarnya bisa didapatkan oleh semua warga. Binjai lah khususnya ya Pak ya. Manfaatkan. Karena pelaksanaan ini juga sebenarnya dibiayai oleh anggaran negara, APBD Kota Binjai, kan saya tidak dimanfaatkan ya. Benar. Oke, nah jadi untuk warga Binjai sekali lagi ditekankan oleh Pak Kadis nih langsung bahwa Anda bisa dapatkan fasilitas ini secara gratis.
untuk konseling ya, Ya. sebagai salah satu screening untuk mendapatkan keluarga yang sehat Ya. secara fisik dan juga mental gitu ya Pak ya. Oke, nah balik lagi ke Ibu Laras. Bu Laras, jadi upaya yang sudah dilakukan oleh PPKB saat ini kan luar biasa ya. Salah satunya tadi seperti yang sudah dijelaskan adalah melakukan screening melalui Catin tadi ya, bimbingan Ya. arahan. Nah, tapi kita juga ingin tahu tantangan terbesar yang sering kali ini dihadapi oleh keluarga atau orang tua remaja dalam mendidik dan mempersiapkan anak remaja itu membentuk keluarga berkualitas selain tadi adalah masih kurangnya seks edukasi lah bisa Ya, dibilang benar. begitu terhadap orang tua dan anaknya. Selain itu tantangan terbesarnya apa? Tantangan jadi gini, kalau kita bicara tentang remaja, artinya kita harus tahu remaja itu adalah masa transisi dari anak ke dewasa. Nah, yang tadinya kalau masih anak-anak perasaan yang nggak nyaman dia bisa nangis. Nah, tapi kan ketika dia remaja, ketika dia mau nangis dia pasti bilang orang, wah lu kayak anak-anak. Kayak gitu. Jadi ada masa dinamika mengelola perasaan. Disitulah peran orang tua komunikasi. Kemampuan berkomunikasi pada anak. Kemudian kita harus paham juga di fase remaja ini adanya perubahan fisik yang berpotensi untuk mempengaruhi kepercayaan diri pada remaja. Nah, inilah nanti anak itu bakal mulai diet. Nanti ngeliat media sosial, oh diet selebgram A itu seperti ini. Tanpa mengetahui bahwasanya setiap tubuh itu membutuhkan kalori yang berbeda-beda. Gitu. Yang akhirnya nanti menyebabkan kekurangan gizi, jatuhnya nanti kemana? Ke stunting. Gitu. Makanya kalau untuk peran orang tua, tantangannya itu adalah membangun komunikasi pada anak. Pola komunikasi yang seperti apa pada anak. Gitu. Kalau saya sih ngeliatnya ke arah sana, karena kita harus tanggap nih. Fase remaja itu anak lebih mendengarkan apa kata teman dibanding kata orang tua. Betul. Apa kata sosmed daripada orang tua? Kamu lebih cantik pakai pakaian yang seperti ini. Orang tua, oh no, itu nggak baik, itu nggak sopan. Kita bicara lagi baik ke sosial dan budayanya lagi. Gitu. Makanya kita harus punya peran nih, peran orang tua itu mampu membangun komunikasi yang baik pada anak. Gitu. Kalau saya memandangnya seperti itu. Oke, jadi komunikasi itu yang paling penting ya, jadi prioritas sekali. Karena memang ujung-ujungnya ini ada hubungannya juga ke stunting begitu kan, ketika mereka sudah dapat edukasi yang jelas, pengetahuan yang jelas, kemudian memilih melanjutkan, kemudian selain berkarir, berkeluarga, bagaimana mendapatkan anggota keluarga atau keturunan yang pasti sehat begitu ya. Karena lagi-lagi pendengar Kardopa, kalau kita lihat jumlah kasus stunting juga di Indonesia ini cukup besar, bahkan kalau kita lihat di dunia, bahkan Indonesia ada di posisi ketiga kalau saya tidak salah Pak. Iya, masuk posisi apa? Di WHO ini termasuk negara yang memang harus cukup diperhatikan masalah stunting ya. Target WHO itu kalau di atas 20%, itu memang termasuk negara yang penanganan stunting yang lebih serius. Oke. Nah, lantas Pak Afan, program apa yang sudah dilaksanakan nih oleh Dinas PPKB Kota Binjai dalam upaya pembangunan ketahanan keluarga remaja, khususnya selain tadi Pak, untuk pencegahan stunting? Ya, kita sebenarnya dalam melaksanakan program ini, selain memang program-program yang ada di dinas, juga kita ada program-program yang melibatkan generasi-generasi muda kita. Kalau kita program, salah satu programnya kita ada kelompok BKR namanya itu, BKR ya. BKR. Keluarga remaja ya. Jadi remaja-remaja ini kita ada kelompok-kelompok kita bangun, ada juga genre namanya. Oh, generasi remaja ya, saya pernah dengar genre. Bahkan ada dutanya itu kalau saya tidak salah ya, duta genre di setiap lingkungan ya Pak ya. Iya. Sekolah ada. Sekolah juga ada ya, oke. Dan kita memang Binjai ini ikut berpartisipasi setiap tahun, dan kita mengirimkan kualifikasi atau ikut pemilihan duta genre tingkat provinsi. Kan kalau memang nanti tingkat provinsi juga termasuk terpilih juga sampai ke nasional. Artinya remaja-remaja kita di Binjai ini sebagai duta kita, corong kita
untuk remaja-remaja yang ada di Kota Binjai. Dan biasanya remaja teman sebaya itu memberikan lebih efektif ya cara penyampaiannya. Walaupun materinya kita bekali mereka apa program yang disampaikan kepada lingkungan teman sebaya mereka. Mungkin itu sementara. Ya, tapi tadi saya menarik Pak, Bapak sempat bilang juga bahwa ternyata masalah stunting ini tidak hanya pernikahan usia dini, tapi juga sanitasi juga pengaruh ya Pak ya. Oh iya. Nah itu bisa dijelaskan Pak. Jadi sebenarnya stunting ini yang faktor utamanya sebenarnya asupan gizi. Tapi kalau asupan gizi ini juga memang sudah terpenuhi, memang banyak faktor yang lain termasuk sanitasi, air bersih, kondisi lingkungan. Jadi kondisi lingkungan yang tidak sehat, tidak mendukung juga menyebabkan masyarakat juga gampang terinfeksi. Ya, jadi walaupun gizinya yang kita berikan sudah cukup memadai, tapi dengan lingkungan yang kurang sehat ya di lingkungan yang tidak sehat sehingga membutuhkan energi yang lebih besar lagi sebenarnya sudah walaupun sudah asupannya sudah cukup dengan lingkungan yang kurang bagus dia mempengaruhi. Sangat mempengaruhi ya Pak ya. Oke, jadi memang banyak faktor ya menjadi penyebab faktor. Pak Afwan ya dan Ibu Laras terkait dengan masalah stunting. Nah, sosialisasi yang kita lakukan harapannya adalah upaya pencegahan yang bisa dilakukan ke depan buat warga Binjai lah khususnya begitu ya Pak ya dan pendengar Kardopa. Ya, kita lebih banyak sebenarnya kalau angka stunting ini kita lebih upayakan sebenarnya di hulu itu tadi. Betul. Kalau di hulunya sudah kita tangani dengan baik, kita harapkan stunting yang sekarang yang ada di Binjai ini dengan kurun waktu 2 tahun selesai, tidak ada produksi yang baru lagi. Gitu. Jadi kalau kita tidak tangani di hulu, ini pekerjaan yang rutin dan berkesinambungan dan mungkin menjadi beban juga bagi kita semua. Benar. Oke, baik kita break dulu Pak Afwan dan juga Ibu Laras dan pendengar Kardopa juga Anda yang saat ini sedang mendengarkan kami dalam spesial talk show Dinas PPKB Binjai. Kita masih akan lanjutkan perbincangan terkait dengan topik kita pembangunan keluarga remaja. Sesaat lagi tetap bersama kami di 99,4 FM Radio Kardopa, berani tampil beda. Stay tuned. Kardopa Radio FM. Satu untuk tetap jadi nomor satu. Talk Radio Medan. Dan saya Retno Yunita masih bersama dengan dua narasumber kita, ada Bapak Afwan APTMM, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Binjai, dan Ibu Safisia Adia Larasati SPSI, Tenaga Psikolog PKS Dinas PPKB Kota Binjai. Dan acara ini juga bisa Anda saksikan secara langsung di Facebooknya Kardopa 994 FM, dan kita masih membahas topik kita yaitu terkait dengan pembangunan keluarga remaja. Nah ini adalah sesi terakhir kita, dan yang ingin interaktif juga silakan ya, boleh kasih komen di Facebooknya Kardopa 994 FM. Oke, tadi kita sudah membahas di sesi pertama, kedua bagaimana upaya yang sudah dilakukan, kemudian pencegahan apa yang juga sudah dilakukan ya oleh di PPKB Binjai terkait dengan mencegah masalah stunting ini. Dan mungkin di sesi ini ada hal yang bisa disampaikan lagi nih Pak terkait dengan di PPKB Binjai kepada masyarakat Binjai tentang pencegahan stunting. Terima kasih. Penanganan stunting di Kota Binjai sebenarnya sudah kita tangani semaksimal mungkin. Kita selain pemerintah juga melibatkan lintas sektor. Banyak kepedulian masyarakat di sini yang ikut serta dalam penanganan stunting. Seperti saya sampaikan di awal, masalah stunting ini sebenarnya yang utama itu masalah gizi. Pemenuhan kebutuhan gizi ini berbanding lurus dengan tingkat ekonomi masyarakat. Bagaimana pencegahan stunting ini dengan pemenuhan gizi itu membutuhkan biaya. Dan inilah kami oleh pemerintah Kota Binjai bersama-sama dengan pengusaha, bersama-sama dengan lintas sektor, ada Basnas yang setiap bulan memberikan
bantuan beras, Mm-mm. kemudian ada dari lapas Kota Binjai dan juga instansi-instansi yang lain selain dari kitanya, dari pemerintah Kota Binjai. Jadi kita harapkan dengan jumlah anak stunting, jumlah bumil yang berisiko, kita memang sudah tangani. Dan asupan gizinya sudah kita hitung per hari sampai per bulan selama 6 bulan. Betul, bahkan ada dapur sehatnya juga Ada ya dapur Pak ya. sehat juga. Dan penanganan ini kita berharap 6 bulan ke depan ini akan penilaian di bulan Agustus ini, penilaian mengenai angka penurunan stunting yang dinilai oleh SSGI. Dan kita harapkan penurunannya memang sangat harus signifikan. Walaupun kita dari 2022 ke 2023 ada penurunan 3%, kita harap ini kita Binjai ini ada program Binjai Smoothing ini. Binjai Smoothing. Binjai semangat menuju zero stunting. Wow. Kita memang dengan penanganan ini kita harapkan semua tidak anak stunting di Kota Binjai ini seminimal mungkin. Kita harapkan zero itu tadi. Zero stunting. Jadi harapan saya kepada masyarakat, kalau seandainya masih ada di lingkungan keluarga, tetangga yang menemukan dalam pengamatan awalnya terindikasi stunting, ya harus disampaikan ke Puskesmas, PLKB kita, petugas lapangan kita, kemudian ke puskesmas, supaya jangan ada lagi yang tersisa ya menurut kita tentang jangan ada lagi minimal si bayi si anak ini dapat asupan gizi yang memang standar itu. Dan kalau kita lihat standar kebutuhan gizi ini, sebenarnya anak stunting butuh 1 telur aja satu hari. Satu hari ya per anak. Dan dengan dapur sehat kita ini, kita selain selain telur, kita memberikan vitamin. Berasnya juga beras yang fortifikasi yang ada kandungan vitaminnya. Jadi tidak ada alasan lagi sebenarnya penanganan stunting ini tidak teratasi. Sepanjang ini juga nih, sepanjang memang makanan itu si anak yang memakannya. Nah, jangan si ibunya ya. Si ibunya yang memakan. Jangan nanti kita berikan itu orang tuanya pula yang makan, yang mengkonsumsinya, ya kan? Karena orang tua ini sebenarnya dia tidak butuh lagi pertumbuhan otak itu tadi lagi. Dia tidak perlu lagi, cuma untuk kenyang-kenyang aja, untuk membutuhi kebutuhan jasmani aja. Tapi kalau anak, ini banyak lagi masa depannya lebih jauh lagi ke depan. Betul, Pak. Dia perlu perkembangan otaknya maksimal, pertumbuhan organ-organ vitalnya, jantung, ginjal dan lain-lain. Dan yang kita harapkan dia pertumbuhannya maksimal. Betul. Itu kita harapkan supaya ada kerjasama masyarakat, yang ada lagi informasikan terus kepada kami, walaupun sebenarnya petugas-petugas kami sudah ada di lapangan, baik dari Dinas Kesehatan maupun dari kita ada juga namanya tim pendamping keluarga. Tim pendamping keluarga ini di Kota Binjai ada 600 orang. Banyak. 600 orang yang tersebar di kelurahan-kelurahan. Jadi kita harapkan jangan segan-segan untuk menyampaikan hal tersebut, supaya penanganan ini memang semangat kita ini masyarakat juga terbantu. Dan kemarin Pak Wali Kota juga menyampaikan kepada kita semua bahwa kalau ada saudara, jiran, tetangga yang rumahnya layak untuk direhab dengan program bedah rumah. Jadi semuanya itu tadi kita menangani masalah gizinya, lingkungannya juga kita tangani. Karena itu memang sinkron ya Pak ya, sejalan ya Pak ya. Dengan program di Basnas itu ada bedah rumah minimal 3-4 rumah per bulan. Jadi Basnas ini memang sedang menjadi prioritas Pak Wali, bagaimana penghasilan PNS ini memang 2,5% itu diserahkan ke Basnas. Dan Basnas harus
Menyalurkannya lagi ya. menyalurkannya kembali kepada masyarakat. Oke, luar biasa sekali. Mudah-mudahan saya kayaknya ini optimis nih Pak. Zero stunting nih Binjai Zero ini. ini. Kita yakin karena Gitu Binjai ya. bukan kota kabupaten, kita Betul. kota Kota, itu ya. gampang dijangkau. Oke, dan mudah-mudahan informasi yang didapat pada pagi hari ini yang disampaikan oleh Pak Kadis itu buat masyarakat ya, terutama juga khususnya untuk warga Binjai, silakan dimanfaatkan fasilitas dan pelayanan yang bisa Anda dapatkan secara gratis. Ya. Cuma-cuma loh ini, dan Cuma-cuma. memang ini program dari pemerintah secara nasional. Kepedulian pemerintah dan Iya. masyarakat. Walaupun tadi Bapak belum sempat singgung soal ayah asuh, Bapak asuh tadi ya Pak ya. Iya. Jadi itu juga ada ya Pak ya. Itulah sebenarnya program yang yang saya sampaikan tadi ini program Bapak Asuhan Stunting. Nah, itu. Dana tersebut dimasukkan ke BAS. BAS inilah yang menyalurkan ke masyarakat. Nah, Bapak Asuhan Stunting ya Pak ya. Dan tidak ada anak-anak di Kota Binjai ini tidak tertangani dengan program BAS. Oke. Saya sampaikan tadi, kalau masih ada juga tolong masyarakat informasikan. Ya, pada kita. Oke, dan mudah-mudahan zero stunting itu bisa tercapai di Kota Binjai ya Pak ya. Penurunannya jangan lagi 3%, kalau bisa zero. Oke, baik. Nah, setelah itu kepada Ibu nih, Ibu Laras nih. Bu Laras, di sesi terakhir ini mungkin silakan bisa disampaikan juga kepada pendengar Kardopa dan juga warga Binjai yang sedang mendengarkan kita, bagaimana sebenarnya upaya yang bisa dilakukan nih untuk keluarga lah ya yang punya remaja, upaya untuk mereka mencegah stunting. Yang pertama mungkin stop berpikir bahwasanya sex education itu tabu. Ya, sex education itu penting banget anak untuk tahu, remaja itu untuk tahu. Kemudian jalin komunikasi sama anak. Terus harus paham bahwasanya masa kita itu berbeda dengan masa mereka. Ya. Jangan selalu membandingkan mama dulu waktu muda kayak gini, kok kamu gini. Stop. Stop ya. Oke. Karena kan kita harus mendidik anak sesuai dengan zamannya. Gitu. Terus edukasi anak dengan informasi-informasi penting. Kayak misalnya stunting itu apa sih? 1000 hari pertama kehidupan itu apa sih? Terus ketika anak perempuan yang menstruasi, mungkin kita bisa kasih dia tambahan apa namanya Pak? Obat anemia ya Pak ya? Iya. Itu kan untuk ketahanan tubuhnya juga ya Pak ya. Itu penting, itu untuk stuntingnya juga gitu. Terus kalau saya sendiri memberikan teladan dan contoh yang baik untuk anak. Kemudian juga kita harus biarkan anak bersosialisasi, tapi tapi tetap kita awasi, jangan biarin gitu aja. Gitu. Kalau zaman dulu orang tua saya bilang kayak main layangan, tarik ulur gitu ya. Ketika udah nggak bener jalannya kita tarik gitu. Kita tetap mantau tapi tetap dibiarin aja gitu. Nah, ini juga penting sekali buat orang tua sebenarnya ya, buat para orang tua, termasuk saya juga sebenarnya. Kadang-kadang kita memikirkan, wah hari-hari saya sama anak saya kok gitu ya, tetap saya pantau kok. Tapi sebenarnya kualitas lebih baik daripada kuantitas sebenarnya ya. Ini sih Mbak, untuk zaman sekarang kan perempuan itu punya standar kecantikan. Gara-gara media sosial ya, gitu. Padahal setiap orang itu punya standar kecantikannya masing-masing. Gitu. Jadi mungkin kalau kita melihat anak dia sudah mulai mengurangi makannya, terus kita tanya, itu kan udah komunikasi nonverbal tuh di situ. Untuk melakukan komunikasi efektif, salah satunya ada komunikasi nonverbal namanya. Kita tanya, adik atau kakak, kenapa ngurangin makan? Gendut nih. Oke. Ketika dia udah ngerasa butuh mengurangi berat badannya, kita ajak dia ke ahli gizi. Biar porsinya pas. Nah, bukan gitu. Lihat ke ini ya, ke si selebgram ini selebgram ini yang cocok gitu ya. Dietnya belum tentu karena setiap tubuh itu kan beda-beda gitu. Oke, menarik sekali, dan mudah-mudahan apa yang kita bincangkan selama 1 jam ini lebih kurang bisa bermanfaat buat semua para orang tua dalam mencegah stunting ya terhadap anak-anak, dan bagaimana juga agar punya anak, kemudian mereka sekolah, mendapat pendidikan, berkarir, dan berkeluarga. Tentu saja harapannya adalah keluarga yang sehat secara fisik dan juga mental. Saya ingin menambahkan satu lagi. Nah, silakan Pak Afwan. Mulai panas nih kayak Pak Afwan di ending-ending nih. Jadi begini, kita
waktu acara Hari Keluarga Nasional kemarin ada dilaksanakan di Samosir tanggal 29. Saya sampaikan tadi, Binjai Sumuteng itu memang sudah jargon kita. Artinya memang tekad seluruh baik pemerintah dan masyarakat stakeholder yang apa. Dan saya sampaikan di sini, Binjai ini dapat peringkat 1. Wow. Peringkat 1 tentang audit kasus stunting ada di audit kasus stunting. Juara 1 kita. Bolehlah kita uplas dulu semua yang di sini ya. Oke, luar biasa Pak. Terus pemberian penghargaan oleh Pak Gubernur kemarin di Samosir itu sebagai pemicu kita juga bahwa angka stunting tersebut kita yakin dan dengan kerjasama ini memang kita menuju ke zero stunting. Menuju zero ya. Oke, itu jadi memang jargonnya mantap ini Pak. Binjai Sumuteng semangat menuju zero stunting begitu ya Pak ya. Oke, baik. Terima kasih Pak. Sudah cukup. Ada lagi hal yang ingin ditambahkan Pak sebelum kita akhiri? Saya kira itu sudah cukup ya. Oke, baik. Pendengar Kardopa dan ini dia. Iya. Jadi memang dapat piagam penghargaan kepada Kota Binjai juara 1 pelaksana audit kasus stunting terbaik tingkat provinsi Sumatera Utara. Diterima oleh langsung Pak Wali Kota. Wow, diterima langsung oleh Pak Wali Kota dan ini ada piagam penghargaan diberikan kepada Binjai sebagai terbaik keempat kategori laporan narasi tim percepatan penurunan stunting semester 1 dalam rangka Hari Keluarga Nasional atau Harganas ke-30 Provinsi Sumatera Utara tahun 2023. Aplaus lagi lah kalau gitu. Luar biasa sekali. Jadi ini memang luar biasa ya Binjai bagaimana semangatnya semangat semuanya para stakeholder dan masyarakat untuk menuju zero stunting. Pak Afwan, terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan kita akan talk show lagi berikutnya. Terus sosialisasi nih Pak. Iya, terus. Gitu ya Pak ya. Tidak menyerah ya. Nah, minimal masyarakat sudah paham dia apa yang dilaksanakan. Dan tetap Kardopa Pak. Kardopa. Berani tampil beda Pak. Oke, Ibu Laras, terima kasih untuk waktunya. Sukses ya Bu. Mudah-mudahan Catin ini juga makin banyak pengetahuan yang mereka dapatkan sehingga semakin bisa membina keluarga yang samawal dan yang sehat fisik dan mental lah ya. Oke, baik. Terima kasih pendengar Kardopa dan juga warga Binjai yang saat ini sedang mendengarkan kami dalam special talk show bersama Dinas PPKB Binjai. Saya Retno Yunita dan juga kedua narasumber kita Bapak Afwan APTMN, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Binjai, beserta Ibu Safisia Adia Larasati SPSI, tenaga psikolog PPKS Dinas PPKB Kota Binjai, mengucapkan terima kasih. Selamat siang, sampai jumpa. Berencana 2 anak lebih sehat, berencana itu keren. Ayo aplaus lagi Bu, jangan malu-malu.